Selamat datang kembali di podcast Menolak Lupa. Aku Bunga. Aku Alia. Nah, untuk di podcast kali ini kita tuh akan ngobrolin hal-hal yang penting banget dan gak boleh banget lah pokoknya untuk kita skip nih. Iya benar banget. Jadi hari itu kita bakalan ngebahas satu kasus yang dulu sempat banget viral. Nah makanya di podcast Menolak Lupa ini kita bakal ngebahas kembali kasus yang lagi ramai itu. Jadi kita bakal ngebawain kasus Pondok Al Zaitun. Nah jadi kenapa sih itu bisa ramai? Terus apa yang sebenarnya terjadi? Nah kenapa juga kita harus ingat terus kasus itu? Nah, untuk membahas kasus ini kita tuh nggak bakal berdua aja nih. Kita juga ada 3 narasumber. Yang pertama itu ada Mbak Kaisar Afifah Artanti sebagai reporter investigasi dari Kompas. Halo. Yang kedua ada Ustadz Garik, dia tuh sebagai tokoh dari MUI. Nah, dan yang terakhir itu ada Gus Syatirul, dia tuh sebagai tokoh muda dari Nahdlatul Ulama. עלינו שדום עליהם. Tampak dalam video itu, mereka melaksanakan sholat id dengan jemaah perempuan dan laki-laki bercampur. Ulama Indonesia MUI menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa hukum khotbah dan sholat Jumat dengan wanita sebagai khotib adalah tidak sah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memerintahkan Kemenko Polhukam dan Kementerian Agama untuk menindak tegas Pondok Pesantren Al Zaitun. Bahwa ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun menyimpang dari ajaran Islam. Oke, langsung aja mungkin dari Mbak Kaisa dulu ya. Mbak Kaisa bisa nggak ceritain itu tuh gimana sebenarnya awal mula kericuhan dari kasus Al Zaitun itu sendiri? Ya, jadi awal dari keriuhan kasus Al Zaitun tuh awalnya tuh berawal dari beredarnya sebuah video berisi aktivitas di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun pada tahun 2023 kalau nggak salah ya. Nah, dalam video itu tuh menampilkan aktivitas sholat berjamaah pada saat itu sedang sholat Idul Fitri. Nah, tampak jemaah laki-laki itu bercampur dengan jemaah perempuan. Nah, di dalam video lain juga yang sempat viral, Panji Gumilang itu menyatakan bahwa perempuan bisa menjadi khotib dalam sholat Jumat. Nah, video itu sempat mendadak mendapatkan respon yang sangat kontroversial gitu oleh pengguna media sosial dan kalangan masyarakat lainnya. Selain itu juga ternyata kasus ini tuh bukan hanya ricuh pada tahun 2023 ini, ternyata sempat juga nih ricuh di tahun 2002. Pada saat itu tuh Komisi 3 DPR itu sempat menyidak Al Zaitun karena adanya keterkaitan dengan gerakan NII, Negara Islam Indonesia gitu. Nah, kira-kira ada nggak Mbak kasus lain yang membuat kasus itu semakin ramai? Pasti ada banget. Waktu itu tuh sempat viral juga, Panji Gumilang tuh menyanyikan lagu Hafenu Salom Alacem. Itu tuh lagu Yahudi yang dimana hukumnya haram banget untuk dilantunkan oleh umat muslim. Selain itu juga ada laporan mengenai korupsi, diduga bahwa Panji Gumilang tuh melakukan korupsi. Nah, pada saat itu PPATK menemukan aliran dana ratusan miliar di Al Zaitun ini gitu. Nah, setelah viral nih, gitu reaksi kepolisian itu mengenai kasus pesantren Al Zaitun itu kayak gimana sih Mbak sebenarnya? Ya, akhirnya Pemprov Jabar itu membentuk sebuah tim investigasi untuk menindaklanjuti kasus ini pada 23 Juni 2023. Forum Pembela Pancasila itu melaporkan Panji Gumilang ke Bareskrim Polri. Panji itu dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Ia disangka dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penistaan agama. Tapi akhirnya Panji itu ditetapkan sebagai tersangka nggak sih Mbak? Betul, jadi pada 1 Agustus 2023 Panji itu akhirnya resmi dijadikan tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Polisi ini tuh memeriksa 38 saksi dan 16 ahli, dan Panji sempat 5 kali revisi BAP sebelum dinyatakan lengkap.
Nah selanjutnya ke Ustadz Garik. Nah saya sempat baca-baca juga nih Ustadz, katanya itu pesantren Al Zaitun itu sempat yang menggugat MUI. Itu emangnya benar ya? Sebenarnya kenapa sih bisa digugat kayak gitu? Iya pernah. Gugatan itu terdaftar tuh pas tanggal 5 Juli 2023 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum tatanan gantung. Panji melayangkan gugatan atas kerugian material sebesar Rp1 dan imaterial sebesar 1 triliun. Ustadz Garik, sebagai tokoh MUI, Ustadz melihat kasus ini tuh seperti apa sih? Menurutku ya ini jadi semacam tamparan sih. Banyak orang tuh gampang terpukau sama pesantren yang kelihatan modern, gedung-gedung yang keren, fasilitas lengkap. Katanya juga ada lapangan golf, tapi ternyata sistem di dalamnya ya minim kontrol gitu. Pesantren itu mestinya nggak bisa dijalankan kayak bisnis pribadi. Harus ada jalur keilmuan yang jelas, nyambung kepada guru-guru, ke ulama. Bukan cuma ngandelin satu tokoh yang karismatik, terus semua orang nurut. Dan ini juga ngingetin kita, apalagi anak muda kayak kita, jangan gampang kagum sama yang viral-viral gitu, atau yang beda-beda sendiri gitu. Kita harus tetap berpikir kritis, karena kalau agama udah dicampur sama kepentingan pribadi, bisa bahaya banget. Oke Ustadz, terus selanjutnya ke Gus Syatirul. Kayak kalau kita bicara mengenai upaya dari lembaga agama untuk kasus pesantren Al Zaitun ini, terutama untuk MUI dan juga Nahdlatul Ulama, itu sudah melakukan apa saja sih untuk upaya dari kasus Al Zaitun ini sendiri? Kalau dari MUI, kita udah ambil langkah serius sejak awal kontroversi. Dari kita pertama ngeserahkan hasil investasi internal ke penegak hukum, termasuk dokumen lama dari tahun 2002 dengan yang menyebut berkaitan Al Zaitun dengan NII. Kita juga bertemu langsung dengan tim penyidik dari Barreskrim Polri buat bantu jelaskan aspek keagamaan dalam dugaan penistaan yang dilakukan Panji Gumilang. Jadi bukan cuma pernyataan publik, tapi langsung ke proses hukum. Terus waktu pemerintah bentuk tim investasi gabungan, kita kirim perwakilan ke lapangan. Tim itu juga bahkan langsung ke tempat Al Zaitun dan ketemu Panji. Kita ada di situ. Nah, dari NU juga bukan cuma nontonin aja nih. Kita tuh aktif mendorong penegakan hukum lewat jalur kelembagaan, termasuk komunikasi langsung dengan Kemenang dan Kejaksaan. Karena banyak juga tokoh NU yang pegang posisi strategis di situ. Nah, NU juga ikut memberi masukan tertulis ke tim investigasi pemerintah soal kerangka hukum dan aspek penyimpangan akidah yang ditemukan di Al Zaitun. Beberapa kiai senior dan dari NU Jawa Barat juga diundang langsung ke forum klarifikasi bersama MUI dan pemerintah. Selain itu juga lembaga Bahsul Masail NU LBM PBNU juga sempat membahas masalah Al Zaitun ini, dan hasilnya dijadikan rujukan dalam proses pelaporan dan sikap resmi NU. Oke, untuk menutup podcast kali ini, kita mempersilakan para audiens untuk menyampaikan kalimat-kalimat penutup tentang kasus ini. Nah, pesantren harus tetap jadi pusat pendidikan akhlak dan ilmu. Tapi, kalau sistem tertutup dan figur pemimpin terlalu dominan, potensi penyimpangan semakin besar. Transparansi itu wajib. Dan umat Islam juga jangan gampang kagum sama keterampilan luar. Kita perlu berpikir kritis dan tetap pada tuntunan syariat. Ya, jadi media itu bisa bantu, tapi perlu juga nih dukungan dari masyarakat. Jadi masyarakat juga harus berani buka mata dan bersuara lebih awal. Jangan tunggu viral dulu baru bergerak. Nah itu dia kata-kata yang bisa disampaikan oleh ketiga narasumber kita hari ini. Jadi kesimpulan itu kita tuh memiliki tanggung jawab ya untuk menjaga ruang pendidikan, terutama itu di yang kalau kita udah bawa-bawa nama agama gitu. Ya, dan semoga dari kasus ini kita semua bisa sama-sama belajar bahwa simbol agama, kekuasaan, dan uang itu harus dipisahkan secara tepat. Nah mungkin kita udah disampai di penghujung episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap menolak upah. See you menus. Yeay. Two can be as bad as one. It's the
This is the